Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa belajar, menuntut ilmu, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, melalui pengajian Al-Hikam di bawah naungan Quranic Healing Indonesia yang dipimpin oleh Pak Ustadz Samsul Arifin. Semoga majelis ini menjadi salah satu ladang ibadah buat kita, dan jika kita menjalankannya dengan ikhlas. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama tentang macam-macam derajat ikhlas. Sedikit mengulang bahwa ikhlas terbagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah ahlul ubad. Ikhlasnya orang yang ahli ibadah. Ikhlasnya kalau bahasa makom syariat seperti kula lan bapak-bapak sekalian, bahwa ibadahnya kita terbebas dari riya, mencoba menghilangkan riya dan nafsu semata-mata karena Allah, namun masih mengharapkan balasan berupa pahala. Ya, masih berupa pahala dan dijauhkan dari siksa. Namun ini pun sudah masuk dalam kategori ikhlas. Gitu ya. Yang kedua, ikhlas derajat dari muhibbin. Bahwa beribadahnya tidak berharap pahala, tidak berharap dijauhkan dari siksa, semata-mata ikroman wa ijlalan wa ta'ziman lillahi ta'ala, mengagungkan, memuliakan, beribadah karena memang merasa Allah adalah zat yang layak untuk diibadahi. Tanpa adanya balasan pun Allah adalah zat yang wajib untuk kita ibadahi. Dan yang ketiga, ikhlasnya al-arif billah, mereka yang sudah kenal dengan Allah, beribadah semata-mata merasa diri hanya karena pertolongan Allah bisa mengerjakan ibadah, bukan lillah lagi tapi billahi ta'ala. Nah, untuk bisa mencapai ikhlas itu kita butuh metode, kita butuh cara bagaimana kita bisa ikhlas. Sebagaimana kita menuju Jakarta, kita butuh kendaraan. Bagaimana kita sampai ke Jakarta jika kita tidak punya kendaraan, tidak punya jalan? Maka pembahasan selanjutnya Ibnu Athaillah Sakandari ini membahas bagaimana cara agar supaya kita yang sedang menuju pada Allah, jadi kan tujuan kita hidup ini apa? Akhir dari perjalanan kita di muka bumi ini apa? Pernahkah kita ini merenung gitu? Seperti kemarin yang saya bikin status itu tentang orang yang LGBT, pecinta sesama jenis itu, ketika saya tanya tujuan hidup kamu itu apa? Itu nangis, Pak. Jauh di dalam hati kecilnya dia sadar apa yang dikerjakannya itu adalah dosa. Apa yang dia kerjakan ini salah. Dan dia sadar tujuan akhir dari hidupnya adalah kematian. Jadi ada benih-benih iman dalam hatinya. Nah, kita yang setiap hari beribadah ini, setiap hari sholat, setiap hari puasa, setiap hari baca Quran, misalkan mengerjakan amal taat ini, sudahkah kita sadar tujuan akhirnya ini apa? Kan kadang
sholat baik, baca Quran baik, tapi nggak tahu bahwa akhirnya adalah kematian. Jadi sholatnya itu berarti kan rutinitas, baca Qurannya ya yang penting ngaji. Maka penting sekali kita menyadari tujuan akhir dari sebuah perjalanan. Sering dibuat status oleh Pak Samsul ini bahwa kalau jalan di atas bumi nggak ada tujuan ya separan-paran, lelah tanpa ujung, lelah tanpa akhir yang jelas. Maka kalau kita sudah sadar tujuan akhir dari perjalanan kita adalah kematian, berarti kan mempersiapkan bekal. Hidup di muka bumi nggak akan sewenang-wenang, nggak nunggu tua, tobatnya nanti. Karena kematian nggak pernah tahu kapan datangnya. Seperti itu. Maka Kiai Musonif atau pengarang Al-Hikam setelah membahas tentang derajat ikhlas, bagaimana cara kita menggapai ikhlas tersebut. Karena semua ada caranya, ada ilmunya. Segala sesuatu ada ilmunya. Nyolong be anak ilmu nyolong anak ilmu ngerampok anak ilmu kejahatan saja ada ilmunya. Bagaimana mungkin kita mengabdi, beribadah pada Allah tanpa ilmu? Nggak akan sampai kita pada Allah tanpa ilmu. Maka disitulah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita berkumpul dalam majelis ilmu, karena kita nggak bisa beribadah tanpa ilmu. Adab lebih tinggi dari ilmu. Bagaimana kita beradab tanpa tahu ilmu adab? Bagaimana kita berakhlak tanpa ngerti ilmu akhlak? Kadang orang pakai logikanya sendiri, dalam arti ya yang penting saya baik dengan tetangga, saya baik dengan teman, saya baik dengan orang tua. Sing aran baik karo wong tua aku priwe. Saya jumpai seorang anak, dia ngasih bulanan ke orang tua. Bulanan sih ngasih, kebutuhan orang tua dia cukupin, tapi kata-katanya selalu nyakitin orang tua. Menurut dia sudah berbakti dengan menjamin segala kebutuhannya, tapi ucapannya dia menyakiti hati orang tua. Nah ini karena nggak ngerti ilmu tata krama dengan orang tua, bahwa berbakti ni wong tua aku beli cukup menjamin kebutuhannya, tapi dengan kata-kata juga, dengan sikap, disitulah ilmu. Maka ikhlas pun, setelah kita tahu derajat tingkatan ikhlas, bagaimana cara kita sampai pada ikhlas, itu pun ada caranya, ada ilmunya. Maka kemudian faqala mangka dawu sopo Ibnu Athaillah, udfun wujudaka fi ardil humul. Tuh, udfun mendemasira, kuburlah, wujudaka eksistensimu, adanya dirimu di muka bumi ini, fi ardil humul, di dalam bumi yang diserupakan dengan al-humul, sesuatu yang samar. Artinya apa? Yang pertama yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin belajar ikhlas adalah mengubur diri, mengubur pengakuan diri, mengubur ingin dikenal sedalam mungkin di dalam al-humul. Artinya begini, wa huwa adamu syahra as-sabih bil ard, tidak ingin dikenal, tidak ingin diakui, tidak ingin dinilai oleh orang lain. Nah itu. Oke. Jadi yang pertama, ketika kita pengen ikhlas, ketika kita pengen mengerjakan ibadah apapun, hilangkan rasa, kubur dalam-dalam rasa
ingin diakui dan dinilai oleh orang lain. Rasa ingin dinilai oleh makhluk. Cukup Allah yang menilai. Tuh, arep mangkat kajian, hilangkan rasa pengen dinilai getol pengajian. Arep mangkat jamaah, hilangkan rasa ingin dinilai ahli jamaah. Kadang ada orang berangkat ke masjid dengan bahasa enak nih masjid mah ake batur. Ketemu batur kok bisa ngobrol masalah kerjaan, masalah pegawaian, bakal kumpul karo batur mah jembar pikirane. Ada bahasa begitu. Ini pun harus dihilangkan. Sudah kubur dalam-dalam rasa ingin dinilai. Akan mengisi kajian, akan mengisi pengajian pun sama, hilangkan rasa. Tuh. Aifari wawa adamu syahra asyabih bil ard wa dafnu wujuduka fihi alla ta'atu asbab syahra. Tuh. Yang dimaksud mengubur diri juga Allah ta'atu asbab syahra bi anta'aradu nafsaka lil munasib. Tidak mengerjakan hal-hal yang menjadi sebab untuk dikenal. Tuh. Tidak mengerjakan hal-hal yang menjadi sebab untuk dikenal. Oke. Oke. Itu termasuk YouTube. Nah, jadi untuk dikenal, apalagi untuk sebuah konten gitu kan. Zaman sekarang ini tantangan untuk ikhlas itu luar biasa. Namun ada yang ditanyakan ketika zaman Nabi itu, dalam sebuah hadis itu saya bikin catatan kecil di sini. Saya temukan ini dalam satu kitab gitu ya. Sesuatu yang dianggap ria tapi bukan ria gitu kan. Satu ketika Rasul ditanya, "Ara'aitar rajula ya'malu amalan minal khair?" Kanjeng Nabi, apakah engkau melihat seorang laki-laki atau seseorang mengerjakan amal kebaikan? Kemudian karena laki-laki ini mengerjakan sebuah amal kebaikan, dia mendapatkan pujian dari manusia. Terus pokoknya uang ki padang alam ning kesolehane laki-laki tersebut. Wa yahmadu annas alaihi. Qala. Nah, ada orang berbuat satu kebaikan, kemudian mendapat apresiasi dari orang lain. Kemudian apakah ini dikatakan ria? Kan manusia menjadi berkumpul, menjadi menyanjungnya, memujinya, menilai orang soleh. Kanjeng Nabi, apakah laki-laki ini dikatakan ria? Seperti itu. Ini sebenarnya sama pertanyaannya ketika ada orang pakai pakaian bagus, pakai pakaian mewah, pakai kendaraan yang bagus, sampai bajunya waktu itu dikatakan sampai kengser-kengser. Jadi kalau zaman Nabi dikatakan orang kaya itu ketika bajunya itu sampai kengser-kengser gitu. Nggih, sampai berlebihan bahannya gitu. Ini yang sampai akhirnya keluar tentang isbal itu kan. Pakaian kengser-kengser. Sama ditanyakan Kanjeng Nabi, wong pun ku sombong ta dudu. Sing bakal metu menjaba pakaiannya mewah gitu kan, kendaraannya pengen sing bagus, kan sombong duduk. Sama dengan tadi satu korelasi tentang ria, hadis tentang ria. Ada orang yang ahli ibadah, taat ning Gusti Allah, kemudian mendapat banyak pujian. Orang ini ria atau tidak? Kemudian Nabi menjawab, qala tilka ajilun busrul mu'minin. Itu bukan ria, tapi busron ajil, busron, artinya
nilai plus yang diterima orang itu dari ketaatannya, membahagiakan hati orang mukmin. Perkara ria atau tidak itu adanya di dalam hati. Tuh. Jadi ketika ada orang pendapat pujian karena ibadahnya, jangan kita langsung menjustifikasi orang itu ria. Urusan ria itu adanya di dalam hati dan niat. Ketika awal mengerjakan ibadah, niatnya apa? Maka jangan gampang kita, ria temen, sodako dibagi-bagi, apa di live gitu ya, pengajian di live gitu. Berarti kata. Jadi jangan langsung memvonis seseorang itu ria. Sudah, biarkan ria itu urusan seseorang dengan Gusti Allah. Urusan kita dengan yang menciptakan kita. Adanya di dalam hati. Jadi jangan sampai, ria, officialnya akeh pisan. Yang gitu kan dia. Misalkan ada seorang habib, seorang ustadz, seorang mubaligh, ketika ceramah kemana-mana, officialnya beli kari-kari. Kawal. Tim YouTuber ya. Beli kari-kari. Jangan dulu kita bilang ria. Ria itu urusan hati. Nah, seperti itu. Enak kalau begitu. Tapi kalau kita langsung ria, hati kita berpenyakit nantinya. Ya, hatinya sakit, delengkun, merengpeng. Sudah, biarkan ada orang bikin konten bawa-bawa, sudah. Karena siapa tahu hatinya betul-betul ikhlas. Kan jadi katon kunsis kata-kata. Biarkan. Berarti hatimu yang bermasalah. Kan begitu. Berarti hatimu yang bermasalah. Oke. Sama dengan tadi tentang sombong tadi. Cara Nabi bukan sombong orang yang keluar dengan pakaian bagus, perhiasannya dinggoni kabeh, kalungnya ya lamun di kampung kayak apa Hasan ya. Gelang wong ya mohon maaf wong tani ka bakat panen. Kok bakat tandur hilang kabeh. Kalungnya gede. Jangan dibilang sombong dulu. Karena yang dinamakan sombong itu adalah batrul haq, menolak kebaikan. Ketika dipaiweru kebaikan nolak, itu sombong. Dan menyepelekan orang lain, itu sombong. Kalau ada orang keluar saking sampai ada sirik sampai aneh bae sing bermasalah hatinya pengen mengkonon. Tuh kan begitu. Wong sugi metu motore Harley, kacamatane kayak Ali Topan. Sombong je wis. Wah, jangan. Siapa tahu dia memang stylenya begitu. Senangnya pakaiannya mengkonon, konon enggak? Ya. Pantas ya. Nggih diarep hati stylenya begitu. Ana wong sing seneng gayae style sarungan. Mandi-mandi sarungan, duduk ustaz, duduk apa? Kecelakaan tuh. Dalam arti sudah ada orang yang memang gayanya begitu. Nggih. Ada kayak bengen Gus anaknya Kiai Jazuli Ploso. Gusda kakangnya Gusmik cerita dari orang tua saya sebagai sarjana di Ploso niku bakal jamaah awal waktu standby ngimami. Jadwal ngaji bilok telat. Kalah kula sing sarungan maketan nggih. Jadwal ngajar molor 15 menit. Gusda ikut selalu tepat waktu. Ngaji tepat waktu, jamaah tepat waktu. Tapi bakal berangkat ngaji, berangkat jamaah, ya ganti pakaiannya. Pakai jeans, pakai jaket, pakai motor gede. Mobilnya hardtop. Orang yang stylenya begitu, senangnya begitu. Oke. Contoh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kan sama. Stylenya begitu. Oke. Terus kita jangan gampang menilai negatif. Hati kita sakit kalau gampang menilai dengan negatif. Susah. Lama-lama jantungnya bengkak. Jantungnya bengkak.
bakal ini kadang ngerusul lah, negatif, jantungnya bengkak, ujung-ujungnya stroke Pak Haji. Nah makanya sudah biarkan masalah ria, masalah sombong itu adanya di hati. Gitu. Kalau sombong tadi menolak kebaikan dan menyepelekan orang lain. Tuh, yang pakainya koko, kupluknya putih, bahkan udang-udang sekalipun atau jubah sekalipun, kalau dalam hatinya selalu merendahkan, menyepelekan orang lain, itu nggak ada nilainya. Itu sombong yang sejati. Mentang-mentang kiai salaman beli dambung ya, kiai gini, haji gini, 33 juta mangkatnya. Baru beli haji anyaran, sampean belum Pak Haji. Nah ibarat kata S2 gini, wah kuliah berang tahun, Masya Allah, semua kadar gelar nih alam doyan gitu ya. Titel gelar nih alam dunia, wis Masya Allah, mati langka gitu. Bulannya kan jare salah satu salah satu guru negula mengatakan, wis ngajar mah ngajar bae, mulang mah mulang bae, senajan ora dibeluk ustad, ora dibeluk kiai. Wis. Jadi kader ustad, kiai ini titel dunia. Seperti itu. Wis, dilanjut malih. Jadi tidak mengerjakan asbab yang menjadikan pengen terkenal. Seperti itu. Wa ghairiha mimma fihi intisyaru sabti fa in salakta tariqa ba'da syahratika fal wajib 'alaika at-tawadu. Jika memang Allah mentakdirkan kamu menjadi orang yang dikenal, orang yang dikelilingi banyak orang, gitu. Makanya kan di dalam ta'lim pantangan atau sangat dilarang orang menuntut ilmu dengan niat agar menjadi diakui menjadi tempat berpusat orang datang ke dia, pengakuan lah diakui, atau keluar masuknya orang di rumahnya untuk menuntut ilmu darinya, atau mendapatkan hasil-hasil yang berkaitan dengan duniawi. Contoh, orang zaman sekarang ketika akan kuliah, pasti yang akan dipikirkan adalah ya, nanti kamu kuliah ini akan jadi apa? Bukan carilah ilmu dalam bangku kuliah. Jadi kamu kuliah ini kamu jadi apa nanti? Harap menggawe apa kuliah kuan? Ibaratnya begitu. Contoh begini, kanang contohnya gak mamang ira kah? Kuliah kesehatan kah? Deleng kah? Luru duitnya enak kah? Batur seangkatannya masih beli kuliah kesehatan kah? Masih numpak motor. Deleng mamang ira dia mobil, umai bagus, wis mangkat kaji. Sehingga cerita anaknya di kuliah kening kesehatan juga. Wes, masuklah kebidanan dengan biaya yang sangat mahal. Ya. Per semester pira, per praktek pira, bukunya pira, kata nggak? Sehingga cerita lulus lah. Karena deleng mamangnya sing kesehatan jadi sukses. Selesai dengan titel ahli madya kebidanan. Sehingga cerita setelah wisuda melamar pekerjaan di puskesmas, diterima ning puskesmas, dan ternyata honor bidan di puskesmas sebulan cuma 350.000 per bulan. 350.000. Bakal sing perawat sukwan, sukare lawan. Bakal wis sukwan ku ya seluwian nih. Ana luwian saketewu, ya dipae saketewu.
Jadi dia mengikuti jejak, akhirnya yang terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Ketika kuliah pun yang penting dapat ijazah untuk melamar satu pekerjaan. Setelah bekerja yang terjadi seperti itu. Laporan ning wong tuane. Pak, ternyata sawisé kerja ki Pak, honore semene. Baka pengen honore 4 juta kudu PNS Pak. Terus priwe nang PNS? Ya kudu nyogok Pak. Kudu bayar Pak. Oh. Lewatnya siapa? Lewatnya mendi. Pira nang? 100 juta Pak. Siapa? Siap. Loh, ujung-ujungnya seperti itu. Beda ketika Arab masuk kuliah niatnya luruh ilmu. Beda. Si anak ini dia akan sungguh-sungguh dalam belajar. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika dalam bangku kuliah ini hanya paling 5-10 orang di dunia kesehatan ki sing merhatiakan ketika dosennya nerangaken. Yang lain sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan dolannya, sibuk dengan nongkrongnya. Karena yang dituju adalah ijazah, bukan cari ilmu. Naudzubillah min dzalik. Ketika praktek ning lab, dodoke muter, dosen di tangan nerangaken. Sing bener-bener pengen luru ilmu, diperhatikan bener-bener. Oh, cara jahit, cara nginfus, oh penyakit makanan. Sing niate luru ijazah, ya ongkong bae dosen nerangaken cara praktek. Ningguri ongkong bae kanda ngebahas nongkrongnya mendi. Ketika praktek di rumah sakit pun ya seperti itu. Nah, ketika pulang ke rumah, ya wis sekena-kenane. Dia akan sibuk bagaimana cari kerja. Oke, tapi beda dengan yang punya ilmu. Dia akan mempraktekkan ilmunya. Seperti itu. Wes, maka jangan sampai salah dalam memulai pekerjaan, memulai ibadah, salah niat. Ketika kita akan menyekolahkan anak, muliakan anak, dipetuk-petuk niat luru ilmu. Jangan niat luru ijazah. Oke, dilanjut malih. Allah Ta'ala, jadi fal wajibu alaika at-tawaddu, ketika kita sudah ditakdirkan jadi orang yang dikenal, ditakdirkan jadi tokoh, ditakdirkan oleh jabatan, awas, bahkan menurut kula ustadz, kiai ini pun termasuk jabatan. Bahkan menurut kula termasuk jabatan. Jabatan itu apa sih? Pengakuan. Pengakuan dari orang lain akan dirinya. Bupati jabatan, orang diakui. Cuma ustadz, kiai jabatan yang tidak bergaji, kan begitu. Tapi tetap menjadi dimudahkannya, gitu kan? Ketika seorang contoh jadi ustadz atau jadi kiai, diakui di masyarakat, dimudahkannya urusan untuk ustadz atau kiai tersebut. Beda lah. Nah, maka ketika oleh diangkat derajatnya menjadi ustadz ataupun kiai ataupun bupati ataupun kuwu ataupun jabatan dunia yang lain, itu penting sekali alaika at-tawadu. Tuh, tawadu, tidak mengakui saya adalah, rendah diri, rendah hati. Ketika orang merasa dirinya saya adalah kiai, pengen jadi kiai, konon kan? Jangan baik. Ya anu ini mah mending daripada pengen jadi garong.